Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran fikih, dan khusus hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi lanjutan ya. Kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas sujud syukur, sujud tilawah, kemudian puasa. Nah, hari ini kita masuk pada materi bab 4, yakni tentang zakat. Nah, sebelumnya Pak Guru ingin mengingatkan kepada kita sekalian, karena kita masih dalam masa pandemi, seperti biasa himbauan rutin ya. Kita harus selalu mematuhi protokoler COVID-19 agar supaya kita insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu jangan lupa agar tetap rajin cuci tangan, jaga jarak ya, selalu gunakan masker apabila hendak keluar rumah, jauhi kerumunan dan berdoa, perbanyak berdoa semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan dari berbagai macam kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu marilah kita memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya insya Allah pembelajaran kita sebentar bisa masuk dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Untuk itu kita awali dengan membaca basmalah dan melanjutkan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, adik-adik sekalian. Jadi sekali lagi materi hari ini kita adalah tentang zakat. Namun sebelum lebih jauh tentang materi penjelasannya, Pak Guru ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian peserta didik dapat menjelaskan ketentuan zakat. Jadi ketentuan zakat di sini meliputi syarat dan rukun daripada zakat itu sendiri. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Ya, langsung masuk pada pengertian zakat. Nah, menurut bahasa atau lughat atau dalam bahasa Arab, zakat berarti tumbuh, berkembang, bertambah. Atau dapat pula diartikan membersihkan atau mensucikan, tumbuh atau bertambah. Nah, sedangkan menurut istilah atau syariat, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan pada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Jadi zakat ini adalah kewajiban pada harta tertentu. Jadi harta yang kita miliki itu ada kewajiban zakatnya untuk dikeluarkan pada kelompok tertentu. Jadi bukan juga sembarang orang yang bisa kita berikan zakat. Ada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu, semuanya diatur. Oke, untuk lebih jauh kita akan bahas pada selanjutnya. Nah, hukum dan dalil zakat. Zakat hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah. Ya, kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Tolak ukur sempurna tidaknya Islam seseorang itu dilihat dari 5 rukun ini. Apabila dia kerjakan semuanya, maka insya Allah Islamnya dianggap sempurna atau sah. Nah, dalil berkaitan dengan zakat ini di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Jadi inilah dalil ya, selain ada banyak dalil dalam Al-Quran juga yang lain, ini salah satu dalil yang Pak Guru ambil dan lampirkan. Khudh min amwalihim, di sini disuruh ambillah zakat, berarti ada perintah untuk mengambil, perintah untuk menjemput, bukan hanya sekedar
diingatkan, tapi juga bisa dijemput, diambil. Bahkan dulu di zaman Sayyidina Abu Bakar, ya, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu diperangi, ya, karena ini memang kewajiban agama, disuruh ambil. Ya, sangat kita dapat pahami ya bahwa ini merupakan dalil mengapa zakat itu wajib selain ada aqimis shalah wa atuz zakah, ya. Jadi ada juga perintah-perintah dalam Al-Qur'an lain yang kaitannya salat dan zakat. Nah, zakat itu terbagi dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nah, coba kita lihat macam-macam zakat. Jadi zakat fitrah itu dan zakat mal, kalau zakat fitrah bersifat pribadi, tujuannya untuk membersihkan jiwa. Sedangkan kalau zakat mal, dia tujuannya untuk membersihkan harta. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, zakat fitrah. Nah, fitrah secara bahasa artinya bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi, zakat fitrah ini hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan, ya. Tidak boleh dikeluarkan di bulan-bulan yang lain, yakni hanya bulan Ramadan, dan ada waktu-waktunya yang paling afdal adalah pada saat sudah menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian benda yang dapat digunakan untuk zakat fitrah adalah bahan makanan pokok daerah setempat. Nah, jika daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah menggunakan beras. Ukurannya adalah 2,5 kg beras, ya, atau 3, sekian liter. Dibulatkan saja 3,5 liter beras atau 3,5 liter. Nah, di sini disesuaikan dengan makanan pokok daerah tersebut. Jika daerah bagian Arab, ya, tanah Arab, itu makanan pokoknya adalah gandum mungkin, maka zakat fitrah yang dikeluarkan bukan beras, tapi dalam bentuk gandum. Tetapi di sini dapat juga diganti dengan uang yang besarnya sama dengan harga beras. Jadi jika harga beras 2,5 kg itu 30.000, maka dapat dikeluarkan dengan uang sejumlah 30.000 rupiah. Kemudian zakat mal. Menurut bahasa, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki. Jadi mal ini dalam bahasa Arab artinya harta, ya. Jadi harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki. Jadi apa saja yang sangat diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, maka itu disebut harta. Memiliki, menyimpan, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, semua itu disebut harta. Kemudian zakat mal adalah, pengertian ini, ya, zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang untuk diberikan kepada yang berhak. Jadi mengeluarkan harta, sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang untuk diberikan kepada yang berhak, karena sudah mencapai nisab. Nisab itu batasan jumlah harta, dan haul batasan waktu memiliki harta, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi zakat mal di sini, adik-adik sekalian, harta kita itu wajib dikeluarkan zakatnya, sebagian harta kita wajib dikeluarkan untuk mereka yang berhak menerimanya, dengan catatan sudah mencapai nisab. Maksudnya sudah mencapai batasan jumlah harta. Jadi kalau harta itu ada batasannya, bukan berarti semua harta harus dikeluarkan zakatnya, ya. Ada batasannya, ada batasan tertentu diatur dalam agama. Kemudian ada haul, batasan waktu. Maksudnya waktu kita memiliki harta itu sudah capai 1 tahun. Bukan berarti kita baru dapat bulan lalu kemudian sudah menjadi wajib, tidak, ya. Diatur oleh agama di dalam fikih, ada batasannya, yakni 1 tahun. Nah, tujuan daripada zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Mengapa demikian? Karena sebagian di antara harta yang kita miliki itu ada haknya fakir miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Ya, jadi ada hak daripada fakir miskin dalam harta kita yang harus kita berikan, yang harus kita keluarkan. Karena harta yang kita tidak keluarkan kewajibannya, kita tidak keluarkan zakatnya, yakinlah, ya, bahwa jika harta tidak dikeluarkan, maka harta itu akan mencari jalan sendiri untuk keluar.
Mungkin kita akan kerugian apa dan sebagainya, kita tidak tahu cara Allah. Apa cara Allah yang akan Allah gunakan untuk mengambil kembali harta tersebut yang tidak dizakatkan. Masuk pada rukun zakat fitrah. Yang pertama niat, kemudian muzaki. Ya, muzaki itu pemberi zakat yang wajib zakat. Kemudian yang ketiga mustahik atau penerima zakat. Jadi niat, kemudian ada muzaki, kemudian ada mustahik. Yang terakhir ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Kalau tidak ada barang atau makanan pokok, tentunya penggantinya adalah uang. Kemudian syarat wajib zakat. Yang pertama orang Islam. Kemudian orang tersebut ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Jadi orang tersebut maksudnya masih hidup sampai malam takbir, ya. Kemudian mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Jika tidak ada kelebihan makanan, maka yang bersangkutan menurut sebagian ulama dapat menunda untuk membayar zakatnya ke tahun berikut sampai ada kelebihan. Kemudian berupa makanan pokok penduduk setempat. Ya, jadi kalau penduduk setempat makannya beras, jangan mengeluarkan zakatnya dalam bentuk jagung. Jadi harus beras sesuai makanan pokok penduduk setempat. Yang terakhir ini waktu mengeluarkan zakat. Ya, jadi waktu mengeluarkan zakat ini diatur dalam fikih ada 4, yaitu waktu yang diperbolehkan atau disebut hukumnya mubah, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Dari awal sampai akhir, ketika kita sudah ada kelebihan harta dan kita sudah berniat mengeluarkan zakatnya, maka sudah boleh dikeluarkan. Zakat kita sudah boleh dikeluarkan. Kemudian waktu yang diutamakan yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi pada saat hari terakhir bulan Ramadan itu terbenam matahari, maka itu adalah waktu yang diutamakan. Waktu sangat bagus untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian waktu yang lebih baik yaitu setelah sholat subuh, sebelum pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebenarnya waktu ini sangat baik atau yang lebih baik, tetapi takutnya kita lupa, ya. Manusia sifatnya itu lupa. Takutnya kita lupa untuk mengeluarkan zakat. Jadi alangkah baiknya dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Id. Yang terakhir, waktu yang tidak diperbolehkan, ini waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Jadi kalau sholat Idul Fitri sudah selesai, kemudian kita baru akan membayar zakat fitrah kita, maka itu dianggap tidak sah, karena hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Baik, terima kasih adik-adik sekalian atas waktunya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, adik-adik sekalian dan Pak Guru mengharapkan kepada kita semua untuk tetap rajin cuci tangan, jaga jarak, selalu gunakan masker, serta perbanyak ibadah dan berdoa. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan wabah pandemi ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.